Selamat sore sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Kesempatan kali ini saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di sesi Eropa. Bagi teman-teman yang mengikuti mapping sore kali ini secara live, Anda bisa ikut berkomentar di live chat atau mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar mapping, saya persilakan. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD kesempatan sore kali ini untuk peluang masih belum bisa kita ikuti. Namun harga kalau kita lihat sempat terjadi koreksi dan harga saat ini ditahan di area beli atau di atas garis 61,8%. Namun kalau kita lihat dari garis moving average, di sini garis moving average menyatu. Jadi terlihat sekali bahwa harga sedang terkonsolidasi. Dan kalau kita lihat dari RSI juga berada di garis 50. Kemudian momentum MACD juga di garis 0 dan ADX berada di garis 25. Tetap peluang terbaik ada buy jika memang harga di atas resisten atau mampu melewati area resisten dan sell jika memang harga mampu melewati area konsolidasi atau di bawah garis 38,2% Fibonacci. Maka ada dua peluang di sini karena memang harga lagi sedang masuk di area konsolidasi saat ini. Kita lihat untuk Euro USD. Euro USD saat ini juga masuk di area konsolidasi. Jadi di area 50% Fibonacci. Secara teknikal tren masih sell karena harga masih berada di bawah garis EMA 55. Ada peluang sell jika memang harga mampu melewati area 61,8% Fibonacci dan RSI terlihat menuju ke area oversold. ADX berada di atas garis 25. Kita lihat saja peluangnya. Lanjut ke GBP USD. Untuk GBP USD masih berada di area buy dan secara teknikal juga masih buy karena harga berada di atas garis EMA 55 dan garis moving average juga terbuka. Namun untuk buy terbaik tetap harus melewati area resisten dulu atau di harga tertinggi kemarin terjadi konfirmasi breakout dan RSI terlihat menuju ke area overbought, ADX naik menuju ke garis 25. Saat ini harga masih tertahan di sini dan masih sempit pergerakannya kalau kita lihat dari pembukaan tadi pagi. Lanjut ke New Zealand USD. Untuk New Zealand USD secara teknikal masih trend sell dan harga bergerak turun namun belum melewati area untuk sell dan masih berada di area konsolidasi. Dan di sini terlihat sekali harga tertahan. Jika memang harga mampu terkonfirmasi breakout di bawah garis 61,8%, maka ada peluang sell yang bisa diambil di sini. Dengan garis RSI juga sudah menjauh dari garis 50, namun belum terlihat menuju ke area oversold. Untuk ADX sudah terlihat jelas trendsnya naik dari garis 25. Jadi secara teknikal ini ada peluang untuk strong sell di area sini. Kita tinggal menunggu peluangnya. Begitu harga terkonfirmasi breakout, kita bisa ikuti dengan sell. Target TP secara teknikal bisa diambil sampai di area psikologis di sini. Ini ada dua candle yang ditahan di area ini. Atau bisa disesuaikan dengan besaran dari ATR. Lanjut ke AUD USD.
Untuk AUD USD secara teknikal dari tadi pagi harga terus turun dan sekarang memasuki area konsolidasi. Jadi kalau harga masuk di area 50% Fibonacci, ini adalah area konsolidasi berdasarkan Fibonacci. Dan kalau kita lihat dari garis moving average menjadi satu, ini juga merupakan area konsolidasi untuk technical trendnya berdasarkan moving average. Kalau kita lihat dari RSI juga, garis RSI berada di garis 50 juga merupakan area konsolidasi. Dan untuk MACD momentum 0 juga dikategorikan area konsolidasi. Untuk tren masih di bawah garis 25. Jadi untuk kekuatan tren masih tergolong sedang. Dan nanti begitu tren menuju garis 25, maka secara teknikal trennya adalah strong. Ada peluang di sini karena ini ada area konsolidasi, dia bisa naik ataupun bisa turun. Jika memang harga mampu balik naik dan berada di atas 61,8% dari garis Fibonacci, maka ada peluang buy di sini. Dengan target TP ideal adalah di garis psikologis sebelumnya untuk hari ini, yaitu di sini. Kurang lebihnya di sini. Di angka psikologis ada 3 candle yang ditahan di harga yang sama ini. 1, 2, 3, ada 4 candle. Ini adalah target secara psikologis resisten terdekat. Atau jika memang harga turun mampu melewati garis 38,2% Fibonacci ini, maka ada peluang sell di sini. Ada peluang sell dengan target TP ideal adalah di area psikologis kemarin ini. Nah, ini di garis ini sebagai area support terdekat setelah breakout dari resisten 38,2%. Tetap dengan syarat bahwa garis RSI sejalan dengan tren yang diambil. Jadi kalau memang dia berada di atas 61,80%, berarti RSI harus terlihat menuju ke area overbought. Atau kalau dia mampu di 32,8% di area sini di bawah breakout, maka RSI harus terlihat menuju ke area oversold. Dan ADX pastikan sudah naik di atas garis 25. Jadi bagi teman-teman yang memang mengikuti mapping ini, usahakan eh, chartnya juga di setup seperti ini supaya nanti bisa mengikuti dengan mudah. Dan kalau memang ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan. Untuk tutorial setup sudah saya sertakan di deskripsi ya, di deskripsi. Sudah ada di deskripsi. Dan kita lanjut. Ya, sahabat trader dari mudah, mohon maaf koneksi sempat terputus. Kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut ke USD-JPY. Nah, untuk USD-JPY secara teknikal adalah strong untuk buy seperti yang tadi pagi kita ikuti. Strong untuk buy dan harga juga masih bertahan di atas garis 100% Fibonacci atau harga tertinggi kemarin. Dan tadi pagi saya juga sudah sempat ikut buy di area sini. Saya ikut buy dan TP juga sudah tercapai. Jadi kalau untuk tadi pagi saya sempat, nah ini saya tunjukkan. Tadi pagi untuk USD-JPY saya sudah ikut buy secara teknikal. Jadi ada 3 pair yang sudah mendapatkan TP. Nah untuk sesi Eropa masih ada peluang untuk buy. Kita bisa ikuti lagi. Saya akan buy lagi. TP saya sesuaikan dengan ATR 190 atau 200 pip. Stop loss saya taruh sampai ya di bawah support.
Kita lihat dari RSI juga masih bertahan di area overbought, momentum MACD juga bagus, dan ADX juga berada di atas garis 25. Kita lanjut ke USD CAD. Untuk USD CAD secara teknikal ada trend sell, garis harga di bawah garis EMA 55, dan untuk harga juga masih berada di area sell, jadi tadi pagi tidak sanggup untuk breakout support, namun juga harga tidak sampai menyentuh di resistance 61,8%, jadi tetap masih ada peluang sell di sini. Kita tunggu jika memang harga mampu berada di bawah garis support hari ini, maka bisa diikuti dengan sell. Tetap dengan syarat adalah garis uh, RSI menuju ke area oversold, dan untuk ADX naik dari garis 25. Kita lanjut ke USD CAD. Untuk USD CAD secara teknikal harga masuk di area konsolidasi, dan market untuk hari ini kalau kita lihat dari XAU USD juga sangat sempit. Namun secara technical trend harga masih trend naik. Ada peluang buy jika memang harga mampu berada di atas garis 61,8% Fibonacci, maka ada peluang buy yang bisa kita ikuti dengan target TP sebelum garis resisten berikutnya. Ada area psikologis di sini, kita tunggu di sini. Tetap dengan syarat RSI menuju ke area overbought dan ADX naik dari garis 25. Untuk fundamental, di hari ini tidak ada fundamental yang high impact yang bisa kita khawatirkan, dan kita berharap harga bergerak sesuai dengan teknikalnya. Demikian sahabat trading muda. Mohon maaf tadi sempat terputus karena koneksi. Sampai ketemu kembali di mapping berikutnya. Salam trading muda.